Anak-anak yang terkasih, kelas 7, kita hari ini akan masuk ke dalam materi pembelajaran yang baru. Jadi harapan Ibu, kita tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, mari kita saksikan bersama-sama materi kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan melanjut kembali materi pembelajaran kita, yaitu tentang tugasku sebagai citra Allah. Kalau kita mengingat kembali pertemuan sebelumnya, kita sudah disegarkan dengan pemahaman aku citra Allah yang unik. Kata citra itu berarti rupa, gambar, atau gambaran. Citra Allah dapat diartikan sebagai gambaran atau rupa Allah. Citra Allah itu adalah sebutan bagi manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan kemarin juga kita sudah membahas keunikan dari manusia. Ada beberapa, yaitu yang pertama keunikan dari segi fisik. Yang kedua, dari kemampuan-kemampuan. Dan yang ketiga, keunikan dari sifat atau karakter. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tugasku sebagai citra Allah. Oke anak-anak yang terkasih, mari kita ikuti bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Tugasku sebagai citra Allah. Ibu mau bertanya kepada kalian, pernahkah dalam pikiran kamu terbersih mengapa manusia diciptakan? Atau pernahkah kamu merasakan kehadiranmu di dunia ini tidak penting? Boleh kamu jawab sendiri dalam hati kamu atas pemikiran yang pernah terlontar dalam pikiran kamu melalui dua pertanyaan ini. Jadi anak-anak yang terkasih, tidak selayaknya lah kita sebenarnya berpikir tentang hal tersebut. Pernahkah kamu merasa kehadiranmu di dunia ini tidak penting? Kenapa? Sampai kita berpikir bahwa kita ini adalah manusia yang tidak penting hidup di dunia ini. Padahal kitab suci sendiri mengatakan dalam kitab Kejadian, kita tahu bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Allah yang istimewa. Bagaimana tidak? Allah itu menciptakan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Buktinya adalah betapa kita itu berharga di hadapan Allah. Betapa kita itu dikasihi dan diperhatikan oleh Allah. Orang yang sudah berbuat dosa pun Allah tetap membuka tangannya untuk menerima kita. Itu adalah bukti bahwa Allah itu sungguh mengasihi, menghargai, dan memperhatikan kita sebagai manusia. Lebih dalamnya lagi akan kita lihat dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Demikian isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah sabda dalam kitab Kejadian
bahwa manusia itu benar-benar ciptaan yang paling istimewa, segambar dan serupa dengan Allah, sehingga Allah pun memberi tugas dan kuasanya kepada kita untuk menjaga ciptaan Allah lainnya. Pada pertemuan ini anak-anak yang terkasih, Ibu mengajak kamu agar kamu mampu menghayati, meresapi tugas kamu sebagai citra Allah. Cobalah nanti setelah pembahasan kita ini, Ibu meminta mengajak kamu membaca kembali teks kitab suci ini. Ada juga dalam buku paket kamu halaman 9, bisa kamu buka. Kamu diminta untuk mengganti kata-kata yang dicetak tebal dan digarisbawahi dalam teks ini dan menggantinya sendiri dengan nama kamu. Contoh, Ibu kasih contoh ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan Maria, nama ibu ya, menurut gambar dan rupa kita, supaya Maria berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, jadi tugas kamu seperti itu. Coba kamu mengulang kembali bacaan ini dengan mengganti nama kamu sendiri dengan kata yang telah ditebalkan hitam dan digarisbawahi, dan tolong coba sambil kamu pahami dan resapi isi dari sabda ini agar kamu juga lebih memahami tugas kamu sebagai manusia, sebagai citra Allah itu apa. Oke, itu tugasnya ya. Kemudian kita akan lanjut kembali bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang bersifat rohani dan jasmani. Ternyata ada juga sifat rohani dalam diri kita sebagai manusia, tidak hanya jasmani, tetapi rohani dan jasmani. Maka tujuan manusia tidak hanya terbatas pada kebutuhan hidup materi ataupun biologis saja, melainkan terarah pada yang luhur dan mulia. Apa itu? Seperti kesempurnaan, keindahan, dan kebahagiaan. Itulah tujuan manusia. Tidak hanya dari segi materi atau biologis, tetapi juga kita harus terarah kepada yang luhur dan mulia, seperti kita mengalami yang disebut dengan kesempurnaan, keindahan, dan kebahagiaan. Itulah yang disebut dengan sifat rohani yang harus kita miliki sebagai manusia, yang disebut dengan citra Allah. Sebagai makhluk yang berakal budi, manusia memiliki akal budi ya, sedangkan ciptaan Tuhan lainnya tidak memiliki akal budi. Tetapi ciptaan yang istimewa manusia yang memiliki akal budi. Manusia itu tidak hanya mempunyai dorongan-dorongan dasar seperti makhluk-makhluk lain, tetapi juga manusia mempunyai dorongan yang lebih luhur, yaitu menaklukkan dan menguasai alam. Tugas kita itu menaklukkan dan menguasai alam. Sempat kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan untuk menaklukkan dan menguasai alam, malah sebaliknya kita merusak alam, itu sudah salah. Tugas kita adalah menaklukkan dan menguasai alam, merawat alam. Kemudian membangun hidup bersama yang lebih baik. Manusia diminta untuk membangun hidup bersama dengan membangun hidup bersama yang lebih baik, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri, tetapi membutuhkan orang lain. Berikutnya, memberikan sesuatu dirinya sendiri kepada orang lain. Saling membantu antara satu dengan yang lain. Kemudian membahagiakan orang lain dengan cinta kasih. Ingat ya, kata cinta kasih. Kita membahagiakan itu
bukan tanpa harus meminta imbalan, tetapi juga harus dengan cinta kasih. Bukan kita mendolong atau membahagiakan orang itu karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari dia. Tidak, itu salah. Tetapi belajarlah dari Allah yang memiliki sikap cinta kasih, dan coba kita juga membagikan cinta kasih itu kepada sesama kita sebagai manusia dan juga kepada ciptaan Allah lainnya. Oke, inilah dorongan-dorongan yang harus kita miliki sebagai ciptaan Allah. Kita akan lanjut kembali. Allah itu menciptakan manusia, baik pria dan wanita. Pria dengan segala sifat dan bakatnya itu lebih mencerminkan daya cipta Allah. Tetapi sedangkan wanita dengan kelembutan, dengan keindahan dan kasih sayang, itu lebih memancarkan daya cinta Allah. Oke, berarti baik pria maupun wanita itu mengekspresikan dari sifat Allah sendiri. Pria itu lebih pada sifat yang mencerminkan daya cipta Allah. Sedangkan wanita lebih pada kelembutan, keindahan, dan kasih sayang. Ini memancarkan daya cinta Allah. Hanya melalui mereka berdualah ternyata Allah itu melanjutkan mujizatnya yang paling indah, yaitu hidup baru. Sehingga semakin banyak bertambah manusia melalui ciptaan Allah, melalui perempuan dan laki-laki atau pria dan wanita yang diciptakan pertama, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga terjadilah hidup yang baru yang semakin banyak kembali umat manusia sehingga sampai pada kita masing-masing. Jadi baik laki-laki, baik perempuan, itu mereka harus saling melengkapi, saling membahagiakan, dan saling mencintai. Ini adalah kehendak Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan baik adanya, tercermin dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Jadi masing-masing kita sebagai ciptaan Allah itu memiliki tugas, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan dalam kitab Kejadian itu sudah ditegaskan tugas kita sebagai manusia apa, yaitu untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Itu adalah tugas kita. Kemudian manusia juga diberi tugas untuk beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi Ibu tegaskan kembali, tugas kamu pada pertemuan ini adalah membaca kembali teks kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, yaitu mengganti tulisan hitam yang digarisbawahi itu dengan nama kamu sendiri. Jadi tugasnya itu nanti Ibu minta kamu membuat rekaman suara dengan membaca teks kitab Kejadian itu dengan mengganti nama kamu sendiri. Oke, itu tugas kamu untuk pertemuan kali ini. Oke, anak-anak yang terkasih, demikian materi kita pada hari ini. Kiranya semua yang kita pelajari dalam materi ini dapat kita terima. Sekian dan terima kasih, tetap semangat.